Halo, perkenalkan nama saya Noval, NIM 1822048, dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang explaining what we perceive, atau menjelaskan bagaimana kita berpersepsi gitu. Oke, di sini seperti yang kita tahu, kita tuh pasti cenderung suka kepoan orangnya. Mau nggak mau nih, jelas banget kayak mungkin nggak kita ungkapkan ke orang lain, tapi kadang kita suka penasaran kayak kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu. Ada orang datang telat kayak kenapa nih telat gitu kan, padahal jarang-jarang telat. Atau misalkan tiba-tiba ada dosen gak masuk kayak kenapa nih bapak atau ibunya gak masuk. Kayak hal kecil pun kadang bakal kita kepoin meskipun gak kita ungkapkan kepada orang lain gitu, karena itu emang alamiah dasar manusia gitu, kayak pengen tahu why-nya tuh apa dari setiap kejadian. Dan itu ada ilmunya, disebut dengan attribution. Nah, atribusi ini ada 3 elemennya. Yang pertama locus, kedua stability, ketiga controllability. Singkatnya adalah locus itu berfokus kepada lokasi penyebabnya, apakah dari internal ataupun eksternal. Contoh dia telat, mungkin internalnya adalah ya dia telat bangun pagi gitu, atau eksternalnya dia kejebak macet gitu mungkin, misalkan ya kayak gitu sebagai contoh simpel. Yang kedua ada stability, dimana itu fokus kepada apakah penyebabnya stabil atau nggak stabil. Sebagai contoh, kejadiannya adalah ada anak nggak pernah kuliah jam 7 pagi gitu, misalkan nggak pernah ke kelas. Alasan stabilnya karena mungkin oh iya dia memang nggak bisa bangun pagi gitu, dia memang nggak bisa bangun pakai alarm dan selalu bangun jam 9 gitu mungkin ya, emang default sistem tubuhnya gitu. Atau mungkin kayak oh dia selalu kejebak macet pagi nih, karena setiap pagi kan macet tuh, apalagi di Arca Manik tuh kan macet banget tuh tiap pagi. Jadi itu salah satu penyebab alasan stabil. Contoh nggak stabil adalah pada saat hari itu dia telat gara-gara ada kecelakaan. Itu kan alasan nggak stabil, karena kecelakaan tidak terjadi setiap hari. Yang ketiga adalah controllability. Apakah penyebabnya bisa dikontrol atau enggak? Sebagai contoh, kita janjian mau dijemput sama temen gitu di kos, tiba-tiba temennya nggak datang gitu. Alasan yang bisa dikontrol, contohnya, ya udah dia nggak mau gitu, daripada jemput kita, mending dia langsung aja ke sana, ke tempat janjian, jadi kayak ketemu di tempatnya gitu. Atau alasan yang nggak bisa dikontrol, contohnya hujan, angin puting beliung di Jatinangor kemarin gitu misalkan. Itu beberapa alasan dari bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol. Dan locus, stability, dan controllability ini itu saling berhubungan. Dimana kayak tadi contoh, stability, controllability, alasannya bisa aja sama-sama kecelakaan gitu. Jadi mereka saling berhubungan, dan itu datang dari persepsi yang ada di otak kita, bukan dari persepsi orang lain, tapi apa yang ada di pikiran kita. Jadi cenderung kita bakal berpersepsi terus terhadap 3 elemen ini, bahkan terhadap kejadian yang menimpa orang lain gitu. Mungkin biasa dikenal dengan kata alias kata jaji gitu kali ya. Kita sering banget ngejudge orangnya ini A B C gitu. Dan ini yang bakal menimbulkan ketidakakuratan dalam kita berpersepsi terhadap sebuah kejadian, sehingga menimbulkan apa yang bisa disebut dengan common attribute error gitu, kayak kesalahan atribusi yang umum. Dan kita harus tahu kesalahan-kesalahan umum itu apa aja. Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah self-serving bias, di mana kita cenderung untuk mengatribusikan kesuksesan kita pada penyebab internal dan kegagalan kita pada penyebab eksternal. Contoh sukses, nilai bagus di ujian, alasannya karena saya belajar, saya pintar, jadi saya bisa ngerjain ujiannya. Cenderung kan seperti itu ya. Atau mungkin ketika tiba-tiba kita gagal, nilai ujiannya 20 gitu misalkan, kita cenderung sebelum kita bilang, aduh emang saya nggak bisa, itu cenderung kayak, soalnya susah ya, soalnya ini di set nih buat nggak kelar nih. Ya kayak semacam gitulah. Itu hal yang pertama ada di otak kita sebelum kita berpersepsi mungkin terhadap internal diri kita sendiri gitu. Yang kedua adalah cenderung mengatribusikan perilaku orang lain pada penyebab internal daripada eksternal. Sebagai contoh, kita punya teman, dia jarang banget datang kelas gitu. Kita cenderung kayak, mending males tuh orangnya. Atau kayak, ih dia memang gak niat kuliah, bla bla. Itu sebagai contoh. Kita cenderung seperti itu. Yang pertama kita pikirkan adalah seperti itu, kayak dia nggak datang lagi tuh kan, malas gitu, daripada kita berpersepsi bahwa oh mungkin dia lagi ada masalah kali ya, mungkin dia lagi nggak bisa ke kampus, atau mungkin dia lagi sakit. Kita jarang banget berpikiran itu yang pertama kali di otak kita. Pasti kita akan berpersepsi terhadap faktor internal dari teman kita itu. Dan yang ketiga adalah over attribution, fokus pada satu karakteristik seseorang dan mengatribusikannya kepada banyak kejadian gitu. Sebagai contoh, ada fakta nih, misalkan teman kita anak bungsu, misalkan ya. Terus ada sebuah kejadian di mana dia labil, dia bingung, kita tuh nggak tahu dia tuh maunya apa sih.
Terus kayak, emang anak bungsu tuh kan, emang anak bungsu. Contoh, atau contoh lainnya dia kayak tiba-tiba dia jadi caper banget, dia jadi cari perhatian banget, pengen banget diperhatiin sama sekitarnya. Terus kita berpersepsi bahwa kayak, tuh kan emang anak bungsu tuh kayak gitu. Jadi kayak dengan fakta anak bungsu, kita berpersepsi terhadap banyak kejadian yang terjadi gitu. Itu disebut dengan over attribution. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kayak manusia secara umum mencari why-nya dengan tadi 3 elemen utama, locus, stability, sama controllability. Tapi cenderung masih sering terjadi ketidakakuratan karena 3 common mistake tadi. Ada self-serving bias, fundamental error, dan juga over attribution. Nah, mungkin kedepannya di sini kita harus berfokus juga, kita harus memahami bahwa error-error yang tanpa kita sadari kita lakukan ini, itu harus dikurangi. Dan kita harus lebih berempati kepada orang lain. Guna apa? Guna meningkatkan persepsi kita terhadap kejadian-kejadian yang terjadi. Karena kita pasti akan berpersepsi tidak hanya pada kejadian yang terjadi pada diri kita, tapi mungkin pada orang lain. Ya, ini untuk menghindari apa yang kita sebut dengan kata jaji kali ya, biar nggak terlalu ngejudge orang lain, nggak terlalu so tau, dan nggak terlalu bisa berempati lah terhadap kejadian-kejadian sekitar kita gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.